Selamat malam Anggi Marito. Akustik. Kenapa akustik? Air kelapa dibungkus plastik. Halo semuanya Sobat SOS, hari ini aku seneng banget kita kedatangan seseorang yang selalu ger, lucu terus, anti jayus. Waduh, iya. Kedatangan Dustin Tiffany. Terima kasih Kakak Enzi yang selalu menemani di setiap hari. Enggak, kan setiap hari? Enggak, gue cuma weekend. Enggak, yang menemani setiap, kan kalau YouTube bisa ditonton setiap hari, entah mau kapan, entah mau gimana, entah mau habis gawe, entah mau habis sekolah, bisa menemani. Bisa kapan aja. Iya. Gitu. Kalau Dustin nemeninnya biasanya kapan aja tuh? Menemaninya ketika orang lagi galau, ketika orang lagi jenuh, pasangan orang yang lagi galau, itu saya menemani. Ketika dia udah senang, pasti lupa diri. Gimana tuh Datin? Maksudnya gimana tuh? Jadi rata-rata saya hanya sebagai pelampiasan dan kaum yang digostingin. Digostingin, jadi lo sering banget digostingin? Sering banget, entah sama flower. Flower tuh gimana? Ini yang istilahnya follower. Yeah. Oh, gue kira flower, bunga. Enggak, oke. Terus aduh, gue apa sih, gue tahu ini obrolan ini pasti akan nggak nyambung, tapi nggak apa-apa. Gimana? Iya. Oke, yang penting kita tetap paralel. Kenapa lo bilang apaan tetap paralel? Ada koneksi satu sama lain. Oh gitu. Kenapa lo bisa bilang lo digosting sama followers? Jadi lo followers lo chat-chatin, yang DM lo balas-balasin, Dustin, ha? Kemungkinan, karena kemungkinan apaanmu? Iya lo lakuin apa enggak? Enggak, gue lakuin karena yang gue harus jalanin ini. Gue harus jalanin sila kelima. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue adil dan gue sama ratakan, entah itu follower atau bukan, gue anggap itu teman gue semua. Oh, jadi kalau misalkan contoh yang lo bales, kenapa lo ngerasa di ghosting? Contohnya emang apa? Emang hubungannya sejauh mana yang lo balesin DM-nya? Misalkan dia punya pasangan, dia sudah punya pasangan. Tin, gue lagi galau dong. Tin, gue lagi galau. Lah terus, ya lo balas nih, ya terus hibur gue dong. Lah, kok tiba-tiba gitu. Iya. Sedangkan pas lagi senang-senang, mana iya ingat sama gue. Kayak gitu, Anji. Lo ngehiburnya gimana biasanya? Ya ini lagi wak ame-ame. Enggak, ngasal. Ya paling dia curhat atau teleponan, konsultasi. Lu gini lah. Ya gue rasa gue ya udah, posisinya gue hanya sebagai konsultasi dan dia sebagai orang yang mau didengarkan. Biasanya orang kalau lagi kayak gitu, intinya kita ngedengerin atau enggak kasih solusi. Tinggal pilih dah. Kalau mau didengarkan tapi nggak kasih solusi ya nggak jadi masalah. Yang penting orang itu pada lagi galau, adanya orang pelampiasan untuk mendengarkan dia. Oke. Setahu gua. Tips anti galau dari Dustin Tiffany. Kasih tahu. Tips anti galau. 1. Yang pertama, datanglah ke tempat-tempat event atau enggak salurkan hobi-hobi Anda ketika itu event. Iya. Event ke tempat event ataupun ya, hal-hal yang berasa untuk hiburan Anda itu adalah untuk mengikis kegalauan Anda yang tadi galau akhirnya jadi gegap gempita atau enggak gembira ria. Jadi gegap gempita, datanglah ke acara-acara yang rame gitu ya. Yang acara rame. Kedua, Dustin. Yang kedua, ketika ada orang yang galau, lu siap menjadi pendengar. Walaupun kita enggak ngasih saran atau enggak ngasih solusi, yang penting dia ingin didengar. Dan Dustin bisa, jadi setiap kalian yang galau, langsung DM Dustin. Jangan. Akan balas karena dia berpegang teguh pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, mensamaratakan, nggak pukul rata. Untuk hal itu ya. Dustin pendengar yang baik ya? Iya. Dustin pendengar yang baik. Karena kenapa? Karena gua aja untuk mendengarkan sesuatu hal yang harus dikonsistenin, itu gua udah jalanin. Contohnya gimana? Radio. Oh iya, Dustin ini emang dari dulu suka banget dengerin radio. Orang-orang tuh udah pada banyak yang tahu juga ya Dustin ya? Parah. Lo dulu apa, quiz hunter, pendengar radio juga. Benar. Gue siap jadi tour guide di Jakarta untuk datang ke tempat-tempat radionya. Karena gue udah semua. Sampai sana, apa sih yang mau lo lakuin kalau lo jadi tour guide? Tour guide, gue lakuin. Yang pertama, nih kapasitas ruangan dinginnya studio sama dinginnya lobby itu beda. Oh, berapa dinginnya? Kalau misalnya di studio itu kira-kira 19 PK. Tapi kan 19 PK apaan? 19 dingin AC-nya, Celsiusnya. Oh iya. PK-nya mah 1,5, 2 PK tergantung ruangannya. Berarti 19 Celsius. Nah, Nah, untuk 19 PK beku orang.
Makanya kan biasanya kan siaran kan nama siaran kan orang tegang atau gimana? Oh, tegang. Nggak, tapi kalau 19 PK dia beku, 19 Celcius berarti. 19 Celsius. Pokoknya standar wartel dah yang kalau udah pernah nyobain. Gue pernah wartel. Berapa semenit? 3.000? Wartel lagi gue juga ngomong jadi kayak lu kan nih, wartel. Wartel. Telepon apa telepon? Telepon. Nah, berarti Wartel, telepon, warung telepon. Bekasi apa Bekasi? Bekasi. Bek kan? Bek. Tel beda penyebutannya. Jadi, walaupun berarti harusnya wartel ya? Nah, wartel, warung. Kalau wortel? Hah? Salah nggak? Salah dong. Harusnya gimana? Wortel. Wortel. Pakai el. Pakai el. Kalau misalkan orang Batak ngomong wortel? Baru dia kan udah punya ciri khas di identitas. Tel, el, Bekasi nggak jadi masalah karena itu udah identitas dia. Kan gue orang Sumatera, jadi gue bebas dong kalau misalnya ngomong-ngomong wartel. Aku mau ke wartel. Kalau untuk itu, soalnya dari segi kultur, saya baru tahu berarti Anda Sumatera. Sumatera. Pempek. Demen dong. Demen. Tekwan. Demen. Nah, yang saya tanyakan. Timpan. Apa? Kenapa minimarket ada kan di Sumatera ada salah satu tempat yang emang minimarketnya nggak disediakan. Yang di sini banyak. 2 di minimarket itu. Apa? Minimarket yang merah sama minimarket yang biru. Di salah satu Sumatera. Khususnya Sumatera yang arah mata anginnya berlawanan dengan timur. Pernah ditonjok nggak mata lo? Gue bingung. Kenapa arah mata anginnya gimana sih? Lawannya arah mata angin timur. Barat. Nah, di Sumatera itu. Ya lu tinggal bilang aja Sumatera Barat, Padang. Kenapa? Pakai mata arah angin. Ntar lu kadang gitu kalau lu ngapain barusan? Lu bersin lagi barusan? Enggak, bukan bersihin. Itu apa? Aman ini. Angin ngumpul. Enggak. Biasanya gituin sih. Gue kalau misalnya udah nyerotnya panjang, tiba-tiba nih kering. Ada sesuatu yang keluar. Gitu. Gue nggak tahu kenapa. Itu tuh emang dari kapan sih, dari kecil? Desember kemarin. Kita tadi jadi bahas radio nggak, tour guide kayak gimana? Tiba-tiba kemana tadi? Tiba-tiba ke supermarket arah angin. Oh iya udah. Supermarket kulturnya ke arah mata angin yang Sumatera. Bodoh amat apa supermarket mata angin. Tadi kalau tour guide ke radio ngapain? Nah, yang pertama kita mau ngeliat nih Suhu ruangan. Suhu ruangan oke. Nah, tadi lu bilang sendiri ngelihat perbedaan antara suhu ruangan di lobby sama di... Soalnya gue ngerasa ambience-nya beda. Suhu ruangan di tempat penyiar sama di lobby yang kita emang di luar itu tapi bisa ngeliat penyiar lagi segala macam aktivitas di dalam studio itu. Itu beda tuh. Ada yang kedua kita melihat kerjaan dia seperti apa sih ketika lagi istirahat, ketika lagi iklan. Ya berarti biasanya mereka makan, keluar, ngerokok. Nah, enggak. Mereka ngapain? Kadang rokok, cuman kan diberi. Nah, bedanya radio sekarang sama radio dulu itu udah signifikan gini, agak jomplang. Dulu untuk conversation, untuk dia komunikasi sama pendengar banyak. Sekarang dibatasin kurang lebih 3 menit setahu gua. 3 menit. Jadi untuk interaksi, untuk ngobrol-ngobrol dengan pendengar dan basa-basi untuk ngelayan topik serta dibahas itu sekarang udah benar-benar kayak skip gitu. Dia baru ngelayangin pertanyaan. Terus lanjutan segmen selanjutnya seharusnya dibahas pertanyaan yang dari pendengar. Malah lanjut pertanyaan yang lain. Dulu sempet kalau yang misalnya pertanyaan harus dijawab, ya di selanjutnya benar-benar dibahas semuanya gitu oleh pendengar. Nah, jadi lo ngajak tour guide yang kedua abis ngeliat ruangan nih, misalkan kayak yuk kita ngedate nih Susi misalkan gitu. Kita tour guide. Oh nih ruangannya nih 24 derajat. Terus lo masuk ke dalam 19. Nah, yang kedua abis itu lo lihat mereka dari dalam siaran. Dari dalam siaran. Nanti pas mereka udah kelar siaran, mereka ngapain? Nanti lo bakal ngasih tahu mereka akan ngelakuin gini gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nah untuk apa? Untuk hashtag lah, sadari keberadaannya. Sadari keberadaannya. Bahwa pendengar itu ada, walaupun tidak berwujud. Tapi kita berasa itu diakui bahwa keadaan kita itu ada untuk pendengar dan pendengar itu ada untuk penyiar. Nah, pertanyaan gue, gimana cara lo bisa masuk ke dalam gedung kantor radio itu kalau lo bilangnya apa di depan? Target kayak gitu. Nah,
Saya tour guide untuk apa? Nih untuk radio ini. Oh silakan. Dari mana dasarnya lo bilang lo tour guide? Dikasih masuk sama tuh orang satpam. Pam, lu tahu gue kan gitu ntar. Wah lo keren banget lo, asik banget lo. Jadi gini, mungkin biasanya gue Biasanya apa? Biasanya gue izin. Biasanya gue izin entah lewat dari penyiarnya, entah lewat dari langsung admin sosial media radio. Itu gue untuk datang. Lo datang izin dulu. Kadang yang udah itu undangan dari dia, dari radio untuk diundang ke radio Ke itu. radionya. Bahkan kita ke radio itu sebenarnya kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja, tapi bukan konteksnya di radio ya. Di luar radio pada saat iklan, adlib atau segala macam datang. Terus lo ngobrol sama siapa? Penyiarnya langsung. Udah ngobrol, kenapa sih lu dengerin gua? Terus ini. Soalnya radio gitu. Penyiar favorit lo? Penyiar favorit? Heeh. Penyiar favorit dulu yang bener-bener awal banget. Gua gara-garanya pas masuk ke radio itu. Lama tuh berapa detik kita hitung. Pas. Ya berapa siapa? Pas. Jimmy Buluk. Jimmy Buluk. Jimmy Multazam. Oke. Itu di radio apa? Di radio Trax FM. Pertama. Oke, Wah, itu pertama. Asoy nih kayaknya nih. Asoy dia. Soalnya ini yang sering gue dengerin nih musik-musik mereka. Emang musik yang lo dengerin apa? Di Upstairs. Oh. Yang kayak Good Night Electric. Gitu-gitu segala macam ya. Per gigs kan lah yang ada. Nih buktinya gigs. Sampai sekarang gue nggak pernah copot. Iya, itu semuanya dari kapan? Tahun berapa itu? Wah ini tuh lihat warnanya kan udah legam-legam semua ya, Iya, kayak gini. Ini 2018. Ya ini Meranoia baru sekali event dan menurut gua event dia sukses di Istora Senayan. Kapan itu? 2018 19 lah. Kalau dari dulu 2018 masih 3 tahun yang lalu loh, Den. Ada yang udah lebih lama. Nih, gelang 2012. Dan gue belum pernah copotin yang ini nih. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Ini gelang. Di luar gelang, di dalamnya ada gelang lagi. Oh, apa tuh? Itu apa? Macbeth. Wih, Footwear yang kayak macam-macam brand-brand untuk sepatu gitu. Oh, jadi setiap lo datang ke event pasti lo nggak akan lepasin itunya. Nah ini nih, iya ini yang nggak lepas soalnya kan untuk kalung-kalung gigs itu event modelnya yang udah bahan tuh, bukan yang kertas lagi. Nah kalau kertas kan temporer, kalau ini bisa permanen. Asalkan lu nggak mau copotin atau gimana, tergantung pemilihan lu itu bagaimana modelannya. Gitu sih, ngerti banget pasti nih. Ngerti banget gue, ngerti kalau lo tuh orangnya segitunya tandanya sama sesuatu yang lo suka, makanya lo simpen semuanya. Dan salah satu tadi siapa tadi? Jimmy Multazam sama Buluk gitu. Kalau yang cewek siapa? Apa lo emang pendengar yang cowok-cowok aja? Cewek juga, Ayumi, Abigail, oh gitu. Ini Abigail, Nastasia Abigail. Sampai sekarang dia masih produktif untuk siaran modelannya. Sampai sekarang nih. Sampai Dan sekarang. lo masih mendengarkan radio sampai sekarang? Pasif sih, nggak yang seinten dulu. Inten dulu kan karena apa? Enak main di Twitter, lebih banyak. Dan kita masuk ke Twitter, seret, siapa aja nih yang dengerin. Akhirnya kita sesama pendengar sampai bisa bikin grup dan kita datang ke radio itu. Oke, ngomongin masalah Twitter, katanya lo suka godain cewek juga sekarang yang di Twitter. Itu gimana tuh? Wah, admin saya itu yang iseng. Nggak mungkin, gue yakin banget. Demi apa? Itu lo, bapak admin lo? Admin lo ini. Admin lo gue mana? Admin gue ngapain admin gue? Gue ada cewek liat lo. Admin gue ini, sekarang lagi ada di hadapan lo ini. Nggak, lo dong berarti. Ini kita ada buktinya ya, ada. Justin, gue gampar ya. Kalau bersin, tutup nggak? Nggak bersihin saya. Nggak bersihin apa tuh barusan? Nyembur? Udah, Peduli Lindungi udah 2 kali saya aman. Bukan masalah peduli lindunginya. Kenapa ini ada begini sih? Ya emang ada. Yang putih pertama, Justin Tiffany. Selamat malam Anggi Marito. Jangan deh. Baru mau pulas, Anggi Marito nge-live. Tadi deh. Aduh, jangan. Kenapa harus yang itu yang dikeluarin ya? Aduh. Kenapa Anggi Marito? Gue tanya. Enggak tahu. Kenapa muka lo abu bagong sekarang? Mukanya merah banget, liat. Jangan kayak gitu, Ji. Tiba-tiba yang keluarin itu, kenapa enggak yang lain? Seenggaknya yang artis-artis Thailand, artis-artis luar, pede gua. Nih, lihat dong. Tuh ada juga.
Pagi paling setoran tunai Zif, dosa banget. Nah, lah tutupnya juga gue tetap lihat, Justin. Ini intel banget sih, sampai bisa nilai sama kayak gini. Enggak, soalnya gimana? Kenapa Anggi Marito? Kenapa Anggi? Karena yang pertama, gue baru pertama kali ketemu dia. Gue kan orangnya suka atau pemalu ya. Kalau dia orangnya kelihatan easy going atau segala macem. Oh, lu pemalu, Tin? Apa ya? Lu pemalu emang? Apa? Pemalu itu gue istilahnya setiap apa-apa gue jadikan sebagai pelengkap. Setiap apa-apa gue jadikan sebagai pelengkap. Karena pemalu itu Pan, pemanis selalu ada di bagian tengah. Dan lo berharap jadi pemanis selalunya Anggi Marito? Enggak, bukan ke situ maksudnya. Lah kan tadi lo bilang Anggi Marito katanya easy going, terus lo orang pemalu. Pemalu apa Tim? Pemalu itu pemanis selalu. Pemanis selalu untuk Anggi Marito. Bukan, itu enggak. Emang ini biasanya Anggi Marito kalau live ngapain? Ini apa namanya? Yang buat muka Skincare. Skincarean kayak gitu atau Kalau misalkan Anggi nonton sekarang, lo biasanya mau ngomong apa? Enggak, kalau Anggi. Gue kenal lo sama Anggi Marito. Iya, gue juga baru ketemu udah sekali. Ntar gue telepon ya, Tin. Nggak usah. Apa-apa. Itu kan cuma buat inian doang, rame-ramean di Twitter. Iya makin rame di Twitter kalau lo ngobrol langsung, Tin. Kan banyak. Gimana? Lo Banyak. terakhir ketemu sama Anggi Marito kapan? Lama banget. Kapan? Juga. Kalau lo ketemu sama dia Dan sekarang lo kayak gimana? Maret, apa sih? Kapan ya? Gue Agustus apa September gitu. Itu ketemu juga kan di suatu acara juga. Udah lama berarti, udah lama kan nggak ketemu Anggi Marito kan? Sekali. Oke. Dan ini gelang dia nih. Ini gelangnya dia. Kok lo colong gelangnya dia? Enggak, dia entah usaha apa-apaan dari brand gelang. Ada salah satu namanya brand gelang. Dan gue salah satu dikasih sama dia ini. Gelangnya modelnya gini, mantap juga sih itu dia diamond atau modelnya glitter gini. Anggi Marito tuh berarti banget di hati lo ya? Itu sebenarnya banyak yang gue sebutin selamat malam siapa. Lo pernah nyebutin selamat malam buat gue nggak? Selamat malam waktu itu ya? Gak ada bohong, waktu itu yang mana kagak pernah. Ada. Kenapa cuma beberapa orang doang, Tin? Kalau lo kenal sama gue, Tin, kenapa lo nggak pernah selamat malamin gue? Lo sombong. Padahal kita pernah bareng-bareng di program di Neti. Benar. Kenapa kayak gitu? Kita udah sering ketemu juga. Kita nggak usah diumbar-umbar, cukup kita privasi aja. Gak Orang ada. lain nggak usah tahu. Lo juga nggak pernah nyapa gue personal. Kenapa, Tin? Lo milih-milih? Enggak, gue pengen ping gitu kan. Nih coba lihat, ada lagi tuh. Lo di Twitter katanya juga suka nulis orang-orang yang bikin orang-orang nggak ngerti. Kenapa sih? Maksudnya apa? Nih contohnya. Aplikasi apa yang worth it untuk mencari orang yang tepat? Oh, jadi gue kan bingung nih. Aduh, istilahnya temen ngobrol di saat gue pengen curhat, temen ngobrol di saat ya emang ada obrolan yang intens. Itu gue belum mendapatkan sampai sekarang, Ji. Makanya gue sampai bilang, apakah ada ya aplikasi yang sangat worth it menurut gue ya? Bukan worth it, tapi worth it. Beda tulisannya. Worth it itu worth tulisan. Maksudnya berarti lo tuh mencari orang yang worth it gitu buat lo itu kan? Iya kan? Orang yang gila kampret lo. Apa yang muka gue kayak Jordan, masa di repost juga sama dia? Muka gue kayak Jordan. Gue kan iseng doang gitu. Gue kan iseng, kenapa harus yang keluarin itu lagi? Yang gitu-gitu. Waduh, jarang banget nih orang ngebahas ke Twitter. Mana papagimu? Ini papagiku. Selamat pagi Sobat Tel gitu. Kita lihat-lihat mukanya Dasin. Gue kesel banget nih, tiba-tiba masuk ke sini. Banyak lagi yang dikulik. Aduh, hati-hati deh gue sekarang main Twitter. Ada intelnya. NC mantul sekali bisa kalau menilai seperti ini. Lo pas lagi ngepost itu, lo foto berapa kali, Tin? Gue foto, paling 3. Coba lihat dong foto-foto yang lain yang gak lo upload. Handphone lo mana? Lo sering selfie ya, Tin? Jarang. Nah itu? Nah ini karena istilahnya kalau lagi iseng aja, Ji. Gue liat-liat muka lo ya, Tin ya? Lebih jauh, lebih cerah, pori-pori mengecil. Muka tuh lebih perawatan banget. Lo tuh perawatan di mana sekarang? Gue ada di salah satu tempat di Bilangan, Jakarta Barat. Nah itu rutinan sebulan sekali. Itu perawatannya apa aja, Tin? Perawatannya oles-oles yang minyak tuna. Minyak tuna? Lu muka mau dikasih skincare apa? Apa deh? Apa mau digoreng? Gel yang kuning-kuning tuna itu. Oil apa? Oh, serum. Salmon.
salmon. Iya, tuna, salmon nih tuna Iya, kok tuna? Aduh, gue ingat lauk Padang tuh. Bagus tapi tuh. Bagus tuh ini. Kelihatan muka iya kan ya? ganteng loh, Tin. Berbinar-binar kan? Berbinar-binar. Lo udah punya pacar belum sih, Tin, sekarang? Gue punya pacar asalkan Kenapa pakai asalkan? Asalkan kita ketemu orang yang baru pulang umroh atau pergi haji. Itu gue pasti punya pacar. Pasti. Enggak, gimana sih, Tin? Maksudnya, Tin? Ya. Gue gak ngerti. Enggak, sekarang lo punya pacar atau enggak? Gue punya alasannya itu. Asal ada orang yang baru pulang pergi haji atau umroh, itu gue pasti punya pacar. Ya lu nungguin aja di manasik haji situ tuh di Pasar Baru. Pasar Baru kan, Pasar Rebo, nah Pasar Baru. Beneran yang gue kenal. Yang gue kenal. Misalnya orang yang baru pulang umroh atau pergi haji, gue udah pasti punya pacar, Ji. Gue pasti. Lu serius sama pacar lu sekarang? Ya, mau diseriusin tapi dia temporer. Hilang gitu aja paling 2 minggu, seminggu. Pacar yang tipe warna oranye. Gimana? Pacar yang tahu kan, yang orang baru pergi haji. Astagfirullahaladzim, Dasti. Gua gambar ya. Gua kira tuh beneran. Akhirnya lu jelasin sendiri kan, jokes lo. Saya suka orang penuh dengan tanda tanya. Kenapa? Karena Kamu? Why? Kenapa? Zero logic. Tapi gue mau nanya dong, itu bantalnya sarung bantal bendera negara mana, Tin? mana? Oh ini. Yang tempat kemarin lu singgahi negaranya itu. Banyak gue sebenarnya singgahi. Negara. Oh, negara, ya benar. Amerika. Lu berdua dong? Kan rame-rame sama tim Erigo. Bukan berdua. Sama siapa Lu berdua? kemana? Kemana? Iya, lu ke negara mana? Ke Amerika. Berdua kan? Rame-rame. Bukan lo. Gue, Feby Rastanti, Iya. Denny Sumargo. Nah, kurang lebih 10 orang itu kan ya? Iya, 12 orang. Kenapa lu bilang tadi itu cuman penyebutan satu nama? Feby. Bukan. Rika. 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 Gue gampar ya, Amerika. Itu nama negaranya. Ini kita temuin dia sama Aul. Cocok nih orang. Enggak, bilang, Zi lu Lu mau gue kenalin gak? Gue jodohin sama Aul, mau gak lu? Udah 2 kali gue ketemu dia. Gimana? Ada cinta gak? Apanya? Gue ya ngomongnya slow aja kalau awal Cocok dia. kan? Apanya? Cocok kan? Ya cocok untuk pertemanan, untuk koneksi friendship, gitu-gitu sih modelnya. Oh gitu, beda ya kalau untuk pasangan cinta gitu. Oh, kalau pasangan justru gue yang lebih apa ya nih, lebih yang deep mungkin ya. Oh, lo juga suka cari yang lebih deep gitu ya? Rata-rata kriteria gue terus entah kenapa gue harus Kriteria lo kayak gimana sih? Nyari cewek tuh tipenya kayak gimana gitu? tipenya yang kayak sering-sering cewek yang sering nongkrong di Gramedia, Oh, kutu-kutu buku gitu? kutu-kutu buku, terus untuk Kutunya buku? yang dicari atu-atu tuh kalau di beras ya. Kalau di beras dipindahin atu-atu, diayak dulu. Nggak usah, terus? Nah, terus sering, ntar lah, minum dulu ya. Boleh. Ausetin? Agak ini kalau kering harus ditutupin dulu biar nggak Oh, biar nggak... ada yang keluar gitu, Iya. hembusan. Kan AC berapa kali sekali ya? Berapa menit sekali ya? Supaya dia mengeluarkan hembusan. Nggak tahu. Gue juga 15,5 jam lah. Pengaruh AC. Gue kaget Ji baru pertama kali. Iya, 30 menit itu kan bisa lo atur. Gue baru pertama kali tahu itu, gue kaget. Gue cari langsung, di sini kok ada orang bersin, tapi di mana? Dan gue langsung kabur di rumah om gue pada saat itu. Karena ada bunyi si pengharum rumahannya. Iya. Set gitu. Ada orang bersin tapi nggak ada orangnya. Ternyata sumbernya situ. Iya, Tahu gue. betul. Kenapa harus bersuara ya? Dan lu harus tahu di Twitter itu ada Apa? yang akunnya pengharum AC. Dia ngetik cuma gitu doang. Serius. Dan banyak banget like-nya, retweet-nya sama komentarnya. Serius. Lu ngapain barusan kenyang? Sendawa tuh barusan. Bang, ke gap Tadi ya? nyanyi. Ke gap, kedengeran! Lu enak banget yang ngomong gak? Itu tadi lu bawa plastik hitam apaan? Oh ya, gue di sini nggak cuma gue Ngapain barusan? Oh ya. Oh ya, saking on fire-nya gue hari ini. Kan ketemu lo. Oke. Gue kesini nggak gue cuma sendiri. Enggak. Kan bawa ada Oh, iya. teman lo juga di luar. Oke. Dan gue ini khusus orang-orang tertentu dan nggak semua orang bisa mendapatkan ini. Berarti gue salah satu orang yang lumayan beruntung mendapatkan ini dong. Tin. Benar, pasti yang nonton gue udah pasti ngerti.
Tin bawa ini, Tin bawa ini. Nah sekarang gue bawa nih, karena ini orang tertentu yang menurut gue ya telur lah. Telur itu apa? Spesial. Apa-apa kan yang pakai telur udah pasti spesial. Betul. Nah, Telurnya berapa nih? Ini sespesial apa nih gue? Lo mau ngasih gue berapa nih? Kalau telurnya cuma 1, berarti gue ngasih spesial itu. Karena gue biasa kalau pesan telur itu 4 minimal. 4, kudu ada 2 orang ya, laki. Bisa aja. Oke, ini apa? Nah, ini yang gue bawain alat musik. Kenapa alat musik? Akustik. Kenapa akustik? Air kelapa dibungkus plastik. Astagfirullahaladzim. Aduh, nih. Katakan padanya aku rindu. Oke, mana sih? Lo mau ngapain? Lo mau joget? Ini Ji, tuh. Apa yang spesial dari... Nah, pegang dah. Air kelapa tapi anget ya. Anget kan? Lumayan anget ya, Anji? Anget dong. Lu pegang. Udah nggak anget tau, Tin. Tapi dikit. Gak ada tapi dikit apaan? Ya, lu kalau suges pasti... Lu kalau... Kalau suges, gue disuruh suges nih. Iya. Anget banget. Kan gue bilang. Panas, makin lama makin panas, Tin. Pak? Biar tidak anget kembali gitu. Kok jadi semoga masuk ya? Kan udah disenggol. Masuk dong, ayo dong. Dan apa spesial dari kelapa ini? Nah, air kelapa menurut gua istilahnya gua mau ngasih lu kan seharian beraktivitas segala macam. Nah, gua untuk lu dinetralisir sama ini, menurut gua ini adalah master clean organ. Air kelapa itu. Karena untuk mengeluarkan zat-zat toksik yang ada di dalam diri lo, entah segala macam atau segala macam perkara. Jadi lo cleaner secara seketika kalau lo udah minum ini. Es kelapa Bang Sani adalah master clean organ. Air daripada segala air. Dan dia air kelapanya hangat. Dan dia air kelapa hangat daripada minum alkohol, lebih baik minum yang alami. Nah, inilah dia. Es kelapa Bang Sani. Makasih ya Justin. Terima kasih banget. Ini boleh buat gue beneran kan? Bener ini tuh. Gue ngasih yang polosan. Oke. Ada Polosan tuh maksudnya gimana? polosan yang tanpa gula atau segala macam. Ini benar-benar murni buat ngebersihin organ di tubuh gue. organ tubuh. Gue nggak pernah. Ini kalau ada di dalamnya ada semut gini gimana, Tin? Mana? Tuh. Laki-laki yang gue bilang itu. Itu sebagai pemanis. Pemanis. Berarti dia nyari yang manis dan berarti ini bagus. Ini murni. Berarti tepat ya gue orangnya. Tepat orangnya. Oke. Kita akan coba nanti. Tapi kalau misalkan kayak gini kenapa ini ukurannya beda, Tin? Ini kisi-kisi bahwa NZ dikit lagi masuk Marvel. Kisi-kisi NZ bakal bergabung dengan tim Marvel atau nggak Avenger. Ant-Man ya. Benar sekali. Ada Ant-Man di sini. Gak apa-apa Ji. Bocorin aja sekarang Ji. Daripada dimut-mutin. NZ mau masuk Avenger, bro. Dia perwakilan Saras 008. Yang dulu lawan musuhnya Mr. Black. NZ. Perwakilan 008 yang nanti bergabung. Oke. Udah amat. NZ. Dustin Tiffany. Sekarang jelasin nama gue. Kenapa nama lo Tiffany? Tiffany. Itu nama asli gua, pure. Bohong. Asli. Beneran. Ini gue simpen dulu. Masukin kulkas, masukin kulkas. Simpan. Nih. Kulkas. Sampai ini ya. Oke, Dustin Tiffany tadi kepotong masukin ke kulkas. Kenapa nama lo Tiffany? Katanya nama asli lo. Asli. Jelasin, berarti artinya apa? Berjasa. Lo berjasa tadi, lo juga salah satu jasa lo kan membantu untuk membersihkan organ gue dan organ orang-orang terpilih. Jadi Tiffany itu artinya jasa. Maksud gue berjasa itu bahwa pada saat gue ingin OTW ke bidan, mau dilahirkan, itu yang mengantarkan ada taksi namanya Tiffany. Oh, taksi namanya Tiffany. Nama taksinya Tiffany. Nama taksinya Tiffany. Pada zaman lo lahir tahun berapa sih? 92. Oh, kita sangkatan ya? Iya kan? Lo bulan apa? Gue. Apa? Tuir gue. Iya, bulan apa? Ya kan sama-sama 92. Apa bedanya tuir apa enggak? Bulan. Februari. Februari, berarti bentar lagi ulang tahun dong? Oh iya ya, 2 bulan lagi. Apa tadi ya? Apa tuh Tin barusan, Tin? Rembes kayaknya. Nggak ada rembes di mulut lah. Gak apa-apa, terus? 2 bulan. Februari, 2 bulan lagi. Tanggal berapa? Gue 24. 24 Februari, 92. Berarti bentar lagi umur 30. Tuir gue. Lu? Sama, gue Agustus tapi. Oh, Agustus. Kalau kita jodoh gimana, Tin? Ya diaminkan dong. Sal Priadi Anda melihat ini. Kok kenapa jadi Sal Priadi? Amin paling serius.
Ya kan? Tapi enggak sih, Tin, gue tadi bercanda aja. Oh, yang bercandanya ntar tolong di biar ntar jadi benar-benar sih. Jadi itu nyokap lo ngasih, coy ya. Aman. Jadi nyokap lo kepikiran ngasih nama Tiffany gara-gara lo diantri pakai taksi itu. Diantar pakai taksi itu, warnanya ungu gue ingat. Kalau baru lahir, kenapa lo ingat sama warna ungu? Soalnya gue pas 5 tahun 6 tahun masih ada itu taksi. Lo diceritain gitu. Gue ngeliat sendiri, ada film di Tersanjung Season 6. Itu dia lewat gitu tuh. Bodoh amat. Taksi Tiffany. Taksi Tiffany. Oke. Nama Dustin nih? Nama Dustinnya itu gara-gara pada saat di perjalanan itu yang super taksinya lagi mendengarkan lagu judulnya Dust in the Wind. Dust in the Wind. Akhirnya terjadilah. Jadi Dustin Tiffany. Bener. Bokap lo nggak ngasih nama tambahan? Bokap ya itu ngasih nama tambahan cuma 2 suku kata itu. Dustin dan Tiffany itu? Ah. Oh gitu guys, ini nama dia tuh beneran karena banyak yang sama gue Tiffany dari mana sih? Apakah emang karena Dustin suka banget godain cewek, jadi harus masukin nama Tiffany? Oh enggak, gitu. nah rata-rata orang disangka gue istilahnya bukan nama original. Ternyata beneran namanya. Bener asli dan dari zaman akte kelahiran gue juga udah pasang itu, tapi gue diuntungin dengan itu. Kenapa? Pada saat sekolah. Kenapa? Gue dengan nama itu akhirnya ini jadi gender. Gue masuk ke P, ditulisnya di P. Kan laki-laki. Lah kan, kalau laki-laki. Nah makanya pada saat itu ada study tour. Gue karena dimasukin di P, ya kan? Gue karena dimasukin di P, akhirnya gue satu bis sama cewek semua dalamnya. Lu mas ngaja, lu bohong nih ya? Beneran. Ada SMP. Terus? Nah. Lu SMP di mana? SMP di 219. Salam-salam coba buat teman-teman SMP lo, siapa yang nonton. 2019 Anda mantap sekali. Saya masukin di genre P, akhirnya saya enak satu bis dengan wanita. Gender, bukan genre. Gender. Musik ya. Gender P, akhirnya saya dimasukin satu bis sama wanita-wanita semua dan di situ keuntungan saya. Biasanya kalau laki itu kan jarang buat bawa jajanan atau segala macam. Kita tinggal mintain dari cewek-cewek. Kejadian tentang, oke, itu kan nama lo udah, terus habis itu katanya lo juga sempat kerja di percetakan sama di Steam Mobil. Wah, kok tahu-tahuan ya, mantap sekali intel dari NC Astoria. Iya kan? Belajar desain, kenapa? Lo gimana aja sih sebenarnya yang lo lakukan pada saat itu? Pada saat itu, gua apa-apa serba otodidak, dan itu pengembangan gue sendiri. Nah, desain oke. Mau bikin brosur oke, mau bikin pamflet oke, mau bikin banner oke, mau bikin undangan oke, mau bikin untuk sunatan oke. Untuk itu lo semua desain tuh? Gua lakonin. Gua desain. Lo yang desain? Lo belajar desain dari mana? Gua waktu itu pada saat gua kerja di percetakan, gua pakai waktu itu Corel Draw. Jadi udah ada ukurannya, angkanya. Soalnya pakai Corel Draw itu kalau untuk mau bikin banner ataupun segala macam, ukurannya pasti presisi. Pasti sama presisi gitu ya? Pasti sama. Dan itu berapa lama lo kerja di Steam Mobil dan juga percetakan itu? Steam Mobil karena gua baru lulus sekolah, akhirnya kan gue kan sampai SMA tuh. Gatal, rambut gatal barusan. Kagak mau rapiin karena ada di depan lo. Oke. Gitu. Ini gatal barusan lo garuk lagi? Lewat doang dikit. Oh gitu, oke. Terus? Hampir. Nah, kan gue ke Steam nih. Ke Steam gue cuma 2 minggu doang. Biasanya kan Steam bukan hanya tempat untuk kerja istilahnya. Itu barusan lo nembak kalau gini? Semprot-semprot. Oh, semprot-semprot. Bukan Steam semprot-semprot ya. Tapi di situ juga kadang-kadang buat dijadikan tongkrongan. Nah, bagi lu yang tahu pasti iya, karena itu relate banget. Jadikan tempat tongkrongan sekaligus lu kerja di situ. Ini mau apa nih, Tin? Enggak, kesedek gua. Dia tahu banget gue ketawanya. Ya karena gue fokus merhatiin lo, Tin, gue dengerin. Nah, udah tuh pada saat itu Nji. Nggak mau minum dulu, nggak? Nggak aman. Nah, pada saat itu ya udah gue ke Steam, full Steam 2 minggu doang bertahan. Setelah itu gue akhirnya didapat tawaran kerja untuk masuk ke percetakan. Oh, jadi Steam dulu baru percetakan. Sampai akhirnya lo bisa belajar komedi. Itu pertama kali tawaran ini gara-gara apa? Tidak belajar Nji. Gue itu sebenarnya masuknya ke orang-orang yang istilahnya karena gue anak IPS kali ya. Sosialisasi. Iya. Anak sosial. Terus? Wah, Enzi ngerti nih. Mantap sekali nih. Sosialisasi. Gue bisa ngerti zero logic lo. Wara, lu bisa ngebaca
visioner loh. Gue mau ngomong apa, lu udah tahu bahkan apa yang gue Lu anak IPS, lu gue anak sosial. IPS, gue sosial. Jadi gue istilahnya suka ngobrol, suka dengan membaur tongkrongan atau segala macam. Makanya gue itu betah ketika ada misalnya lagi pada ngumpul, gue istilah ngobrol tanpa adanya HP. Itu keren banget Ji menurut gue. Karena emang buat sharing-sharing, buat ngobrol-ngobrol, sekedar guyon-guyon atau segala macam, itu jauh lebih enak ketimbang ketika udah dalam satu kerumunan tiba-tiba yang dipentingin malah gadget, handphone atau enggak HP miring. Berarti sampai HP miring apa tuh? Games mobile. Oh, oke. Kenapa akhirnya lo bisa masuk ke TV dan lain-lain? Apakah mulai eksis dulu yang di Quiz Hunter itu kan lo juga banyak yang ikutan tuh, radio orang-orang mulai kenal gitu segala macam. Pertama kali masuk berarti di mana? Pertama kali masuk TV? Ya. Malam-malam. Net dulu, di ini dulu komedi itu. The Comment. Komedi mah gue, komedi. Komedi Night Live, The Comment sama CNL. Iya CNL. The Comment tuh sama Danang Darto. Benar. Pertama di situ. Karena ketidaksengajaan lagi gue bisa masuk situ. Kenapa? Gue kan aktivis sosmed. Apa tuh? Gitu apa? Enggak, penyemangat ketika istilahnya ada Acara-acara orang yang di baru. sosial media. Enggak, aktivis sosmed. Orang yang aktif di sosial media. Jadi istilahnya waktu itu The Comment melayangkan pertanyaan. Lokasi. Gue jawab masuk kan ya. Gue masuk tiba-tiba gue inget tuh dia ngelayanginnya siang. Dijawabnya sore jam 5. Dijawabnya sore jam 5 akhirnya selamat Anda bisa besok hey Justin besok datang ya ke studio. Wah, kenapa ini kok bisa suruh datang ke studio? Karena pertanyaan itu gue kira mah hanya melayangkan aja. Ternyata kalau misalnya ada jawaban yang dipilih itu buat diundang ke studio. Apanya? Apalagi tuh barusan? Apaan sih? Rembes lagi? Nah coba lihat, apa lu ngapain Din? Ngelap lu down, badan gue sih udah ludah semua. Oke, berawal dari situ sampai akhirnya lo masuk TV dan akhirnya lo nyaman sekarang jadi komedian, disebut komedian. Nah, gue sih lebih, nih untuk gue sendiri, mungkin gue menyebutnya Orbs, man. Orbs. Tahu gak Orbs? Yang kalau misalkan foto putih-putih setan itu. Nah, benar. Gue istilahnya ada di depan kamera, tapi kadang sifatnya mengganggu tapi kadang sifatnya itu mengganggu. Nah, begitupun itu kan hampir semua orang tahu dan semua orang pernah merasakan itu. Dan berarti kan Orbs itu ada di mana-mana. Nah, begitulah. Berarti lo Orbs ya? Orbs, man. Makhluk halus. Orbs itu makhluk halus nggak? Nih, gue pengen tanya. Ghost itu ada berapa jenis? Banyak. Berapa menurut lo? Banyak. Ratusan. 2. Apa? Jin baik, jin jahat. Salah. Apa? Ada hard ghost, ada soft ghost. Makhluk halus, soft ghost. Makhluk yang jahat, soft ghost. Itu soft ghost tingkatnya udah kayak iblis, Lucifer. Itu sih. Asal lo tahu sih. Itu saya cuman FYI, for your information. Oke. Makasih lu udah kasih gue informasi kayak gini ya, Tin. Ada 2. Ada 2. Jadi lo udah tahu ada apa? Soft ghost sama hard ghost. Nah, bagus. Akhirnya ini kedapin sama saya. Lo kan terkenal banget sama Zerologic lo ya kan? Nah, itu ya kan? Karena ketidaksengajaan lagi. Ketidaksengajaan lagi ya. Sengaja. Sekarang gue mau kasih sengaja. Lu parah banget sih. Udah amat. Ini selang berapa menit? Ini kenapa nih? Udah sungguh gampar ya apa nyembur? Telan nggak? Udah aman. Tadi nggak aman tuh. Ini ada 3 pertanyaan tentang Zerologic. Gue mau tanya pertanyaan dari netizen. Yang pertama, lo kenapa Tin? Udah aman. Barusan kenapa? Enggak kenapa. Aman? Aman. Enggak, gue cuma nanya aja karena baju lo. Oh, iya karena bajunya. Wah, kenapa? Pertanyaan. Pertanyaan pertama ya. Kenapa kalau telepon awalnya bilang halo? Kenapa halo? Iya, karena kalau Dora, hola. Hola Diablos.
Numerous unos. Sama yang, oh ya baru, Dora the Explorer. Kalau misalnya, aduh bahasa Spanyol itu apa ya? Pokoknya Dora kalau menyapa, hola amigos. Karena kalau orang Spanyol, kalau misalnya Indonesia jawabannya halo, halo gitu ya. Dan tapi nggak juga Tin, orang bahasa Inggris segala macam juga ngomong halo juga ada kok. kenapa itu? Karena sekalian ini apa namanya? Entar dulu nih. Karena sekalian dia terselubung. Apa tuh serumong? Iya kan? Lu tahu sendiri. Ada gak provider yang mereknya? Oh ada. Makanya halo. Tiba-tiba, berarti dia pakai yang Pakai provider. 0812. Oh gitu. 0821. Jadi kalau misalkan 0856, 0818 gitu-gitu nggak boleh ngomong halo ya? Cuy, langsung kayak gitu. Bro, gitu ya. Heeh. Tapi lo mau gue kasih tau alasan tepatnya nggak? Halo, Kenapa halo? Jawa Tengah. Kocak banget. Bener kan? Kenapa? Halo. Halo, Bandung. Ibu. Itu bukan Jawa Tengah. Jawa Barat cuy. Iya. Iya kan? Jawa Barat gue salah. Nah, ini gue mau kasih tau ya, kenapa disebutnya halo, Dustin? Karena menurut The Oxford English Dictionary, kata halo itu ditemukan pada akhir 1920-an dan tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Iya. Tapi bukan untuk angkat telepon, tapi untuk menarik perhatian dan ungkapan keterkejutan. Jadi kayak, halo? Halo? Gitu. Jadi kayak terkejutan gitu ya? Iya, Bukan harus kaget. kayak catcalling kan jauh ya? Beda dong, gitu. Beda. Ada pertanyaan kedua nih, lanjut ya. Kenapa jempol disebutnya ibu jari? Kenapa jempol disebut ibu jari? Kenapa jempol disebutnya ibu jari? Ibu jari. Kenapa ibu jarinya nggak telunjuk, nggak kelingking? Makanya apapun itu lebih berbahaya yang menurut gua ini kota nggak bahaya. Menurut gua ibu kota karena nggak tahu ibu kota ini nggak berbahaya. Karena lebih bahaya itu apa? Ibu kota tidak berbahaya karena yang lebih berbahaya itu apa? Ibu jari. Ketika kita ngetik salah atau segala macam, beng, lu trending. Tapi kadang trending Indonesia itu yang pertama itu pasti masalah. Kadang yang salah itu malah menjadi duta. Nah itulah bahaya. Ibu kota tidak lebih berbahaya dari ibu jari netizen. Ibu jari bahaya, cuy. Tepuk tangan guys, dia bisa memberikan jawaban yang langsung ada filosofinya. Dia berkata kenapa jempol, itu nggak ada jawabannya jempol kenapa jadi ibu jari, nggak ada. Dia cuma malah jelasin kayak ibu jari lebih bahaya daripada ibu jempol. Ibu kota. Ya, tapi kenapa di jempol, kenapa nggak telunjuk? Ini jempol. Kan jempol nggak bisa ngetik kalau misalkan nggak satu ada pegangan tangan telunjuknya. Oh iya, jempol itu jempol. Soalnya ini Ji, yang pertama ya. Yang pertama paling dekat sama paling dekat sama tangan sebelah. Paling dekat sama dan oh iya, kenapa jempol? Karena dia itu Paling gede apa? Enggak, waktunya itu full untuk memperhatikan si dia. Bener dong. Pol itu kan Oh ya, jamnya tuh pol, jempol. Jam waktu tuh pol. Full. Jempol. benar, jempol begitu emang karena orang Indonesia jadi enak ngomong jam apa kadang-kadang jam berapa sih? Jam berapa sih elah? Iya. Kita pol-polin dah, jempol. Nah, kayak gitu Ji. Waktunya habis memperhatikan untuk si dia. Makanya dia paling namanya disebutnya ibu, karena ibu kan harus kita utamakan. Nah. Ibu tuh benar-benar paling nomor satu. Nah, makanya itu. dia jempol. Walaupun ini berbeda-beda tinggi atau segala macam, tetap dia hormatnya sama ini. Sama ibu. Karena dia juga paling deket sama jari yang sampingnya kan. Dan yang dan yang terakhir dia yang paling berjasa. Menurut gua rutinitasnya paling banyak. Kita main HP oke sama dia. jempol. Kita main PS analog yang main apa? Jempol. Jempol. Nah, kita mau inian. Makanya banyak orang kalau misalkan dulu di luar negeri mau nyetop taksi, Ya. Oh begini ya. itu orang Jawa juga gini kan. Begini. silakan. Nah, ini kan. Gini kan? Yang dihormatin, paling dihormatin jari. Satu lagi, kita mau masuk ke kerja kadang-kadang fingerprint. Pakai apa? Pakai jempol. Jempol. Nah, Itu. menurut gue itu. Menurut gue kita nggak usah ngasih tau alasan aslinya sih. Filosofinya udah bagus banget. Tapi nggak apa kita kasih tau aja. Katanya alasan mengapa jempol diberi nama ibu jari adalah karena jempol punya peranan paling penting dibandingkan jari-jari lainnya seperti seorang ibu. Jawabannya benar. Jawabannya, gue nggak ngeliat loh. Lo nggak ngelihat otak lo cerdas. Lo bener-bener
Zero Logic. Keren Yang sih. paling the best. Gua nggak tahu kenapa ya. Lo keren banget. Ada menurut insting gue. ranahnya ke situ. Parah. Lo coba dalemin lagi, kayaknya lo punya indra keenam. Wah. Indra Bekti. Bukan. Indra Bruggman. Punya kopi tuh di Tebet. Bodoh amat. Dulu apa kabar Bang Jack ya? Bang Jack siapa? Temennya Indra Bruggman. Yang di film ini? Jin sama Jin. Jin sama Jin. Iya. Bodoh amat. Oh. Dustin, Ya. sekarang gue mau ngajak lo main. Wah, saya itu senang sekali kalau udah diajak main. Main di mana? Nih. Ih, mukanya cerah banget, ceria. Kita ada makanan kejujuran. Wah, gila. Di sini dituntut untuk jujur ya? Wah, itu mah nggak berat. Karena itu kan keseharian saya untuk jujur. Udah mati. Udah. Oh, ya. Makanan kejujurannya gagal guys, karena ternyata makanannya jujur banget dingin, nggak Ya. jadi di review. Ini ketawanya fun, Parah. fake banget ketawa lo. Gemes gue sama si Dustin ini. Nah sekarang Dustin itu kan terkenal banget dari tebak gambarnya. Ah. Sekarang gue pengen lo bikinin gue tiga apa namanya? Tiga tebak gambar berarti. Tiga Tiga clue. Nah, udah siap. Oke, Ngumpulin gambar-gambar yang harus gue gambar nanti. gue udah siap Oke. untuk emosi. Oke. Jangan susah. Siap. Kita Kalau gue berhasil, lo kasih gue apa? apa? Kalau gue berhasil, pulsa ceban. Oke. Ya kan? Oke. Oke, siap. Oke, gue mau nggak apa-apa, bisa coba bener ya? Bener, iya. Siap. Pulsa ceban, lumayan kan? Lumayan. Buat Prito kan? Buat free talk, dari mana? Yuk. Ya, nah, kita akan bermain Rosa. Rosa. Nah, Apa tuh Rosa? Tegar. Oke. Oke, coba gambar. Coba gambar. Oke, soal yang pertama ini. Kan Rosa ada juga Ku Menangis. Tapi kan ini kan ranahnya ke tebak gambar, jadi tegar. Tegar, ya. Tegar. Tegar. Rosa, tegar. Rosa. Kita akan main Rosa. Tegar. Tebak gambar. Jadi galakan dia ya. Oke, yang mau nih. Ini ada berapa? Ada kata-katanya ada berapa kata? Clue-nya ada 2 lah. Berarti ini dari gambar yang lo bikin ada 2 kata. 1 kata. 1 kata doang. Lebih mudah lagi. Oh, lebih mudah lagi 1 kata. Oke. Nah, ini untuk bahasanya ya. Bahasanya universal. Oke. Universal Studio kan kayak gitu. Ah, iya, namanya. benar. Universal. Oke, untuk yang pertama clue-nya ya. Lu bisa menembus pikiran gua. Anjir, Zero Logic. Tidak ada yang secepat lo, rekor. Masa? Iya. Terdiri dari 2 hijau. Terdiri dari Balon hijau.